Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa-siswi SMK Negeri 1 Majalaya, khususnya kelas 11 TPSM 2, Bapak akan menyampaikan materi yaitu tentang masih melanjutkan bab 2 dari soal tentang husnudon dan suudon melalui hadis dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, hati-hati kalian dari zon atau prasangka, karena zon atau prasangka itu adalah ucapan yang paling dusta, dan janganlah kalian memata-matai sesama kalian. Hadis Bukhari Muslim. Makna hadis ini antara lain, kita harus berhati-hati, hindari dengan sangat, bahkan jauhi dengan kematangan berpikir agar tidak melakukan jon atau prasangka. Ingat siswa-siswi, ini baru zon. Bagaimana apabila sudah sampai tingkatan suuzon atau prasangka buruk? Sedangkan jon saja tidak boleh. Itu dusta atau dosa. Apalagi suuzon, prasangka buruk. Dasar atau landasan dilarangnya sikap ini karena ia merupakan ucapan yang paling buruk, paling jelek. Hal ini dapat kita lihat akibatnya dalam realitas kehidupan sehari-hari, khususnya tayangan-tayangan TV yang berjenis infotainment di TV atau masalah-masalah sepele yang menjadi penyebab. Contoh, pelajar melakukan tawuran dan perkelahian antar pelajar yang berakibat adanya korban jiwa. Gara-gara dimulai dari suuzon, dari zon prasangka, atau dari fitnah, dari suuzon prasangka buruk. Sementara husnuzon berarti husnuzon itu berprasangka baik atau berpikiran positif. Makna lain husnuzon adalah sikap atau keadaan jiwa yang mampu memahami dan menilai sesuatu secara baik dan bijaksana. Sebaiknya orang yang selalu berpikiran negatif atau berprasangka buruk disebut dengan suuzon. Jadi suuzon itu berprasangka buruk, husnudon berprasangka baik. Anak-anakku, hikmah dan manfaat husnuzon. Sifat husnuzon merupakan salah satu sifat terpuji. Seseorang yang memiliki sifat ini termasuk orang yang beruntung, karena jika kehidupan rohaninya telah diwarnai sifat ini, ia akan lebih mampu untuk menahan dan mengendalikan diri, serta tidak mudah memberi penilaian yang salah atau negatif terhadap sifat dan tingkah laku orang lain, terutama terhadap keputusan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keuntungan lain dari husnuzon itu adalah berprasangka baik, maka hidupnya selalu diliputi oleh ketenangan, oleh ketentraman secara kedamaian, serta kedamaian. Jauh dari perasaan gelisah, jauh dari perasaan was-was dan khawatir, serta sakit hati, karena mempunyai sikap husnuzon. Jiwanya akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, kedamaian. Seorang muslim yang memiliki sifat ini akan terhindar dari malapetaka duniawi dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah sebuah keniscayaan jika dalam tata pergaulan kita mengedepankan prasangka baik,
Sebaliknya, hindari prasangka buruk, curiga, dan menduga-duga itu jauhi. Dugaan yang membawa dosa adalah dugaan yang tidak memiliki dasar, dan itu biasanya dimulai dari sikap berburuk sangka atau suudzon. Anak-anakku sekalian, perbedaan husnudzon, ghibah, buton, dan fitnah. Ulangi, perbedaan husnudzon, ghibah, buton, dan fitnah. Terdapat beberapa istilah lain yang saling terkait dengan husnudzon, yakni ghibah, buton, dan fitnah, yang kesemuanya perlu ditempatkan pada makna yang tepat. Ghibah adalah menyebut orang lain yang tidak hadir tentang sesuatu yang tidak disenanginya, walaupun termasuk yang disebut itu cocok dengan pelaku. Jika keburukan yang disebut itu tidak disandang oleh bersangkutan, itulah yang dinamakan buton, bohong besar. Perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran disertai dengan maksud menjelekkan orang disebut dengan fitnah. Jadi ghibah itu menyebutkan orang lain di luar yang bersangkutan, baik pelakunya melakukan, sebetulnya melakukan, kalau kita dipembarkan itu namanya ghibah. Buton kalau orang tidak melakukannya, terus diinformasikan, digebiar-gebiar ke sana kemari pada orang lain tidak melaksanakan. Itu kebohongan besar, itu namanya buton. Kemudian kalau disertai dengan maksud tujuan menjelek-jelekan, sudah tahu itu tidak melakukan, itu namanya fitnah. Sedangkan fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan. Siswa-siswi ghibah adalah dapat dibenarkan jika memiliki alasan sebagai berikut. Seperti menyampaikan keburukan seseorang kepada pihak yang berwenang, yang berwajib, dengan tujuan mencegah terjadinya kemungkaran. Kalau kita di depan hukum, di depan pengadilan, untuk menjelaskan seseorang itu melakukan, kita mendadarkan, menjelaskan karena diperlukan untuk bahan oleh yang berwajib, kita menyampaikan perilaku seseorang, itu namanya dapat dibenarkan, dibolehkan oleh hukum. Kemudian menjauhi faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya ghibah. Hendaklah orang yang melakukan ghibah mengingat terlebih dahulu aib dirinya sendiri dan segera berusaha memperbaikinya. Anak-anakku, sekian materi pada hari ini. Semoga dapat dipahami, dikaji, dihayati, dan menambah ilmu walaupun hanya sedikit. Mohon maaf dengan penyampaian Bapak, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.